George Soros makin serius ingin membuat negara Indonesia masuk ke jurang krisis, guys. Wah, apakah benar ya? Akhir-akhir ini sering banget ya media dan juga influencer tanah air yang menyebut-nyebut nama George Soros di berbagai platform media nasional Indonesia. Dan influencer tanah air menyebut-nyebut bahwa dialah dibalik dari banyaknya berita-berita hoaks dan menyudutkan pemerintah yang tentunya memicu kebencian masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Wah, bahkan ada salah satu influencer yang sudah menyepil bukti dana yang sudah masuk ke salah satu LSM di Indonesia yang nilainya fantastis, guys. Lalu siapa sih George Soros ini? Jadi George Soros ini adalah salah satu investor spekulan dajjal yang memang mengambil keuntungan dari negara-negara yang terkena krisis, guys. Ya, kita ambil contoh ya, di Inggris ya pada tahun 1992, kemudian krisis Asia Tenggara 1997 sampai 1998. George Soros dituding sebagai salah satu penyebab krisis moneter di Asia Tenggara tersebut. Ya, termasuk Indonesia lah. Nah, caranya bagaimana? Dengan melakukan spekulasi terhadap mata uang regional seperti baht Thailand ya pada waktu itu dan juga ringgit Malaysia, yang mengakibatkan kejatuhan nilai tukar mata uang tersebut. Jadi caranya waktu itu, George Soros ini meminjam mata uang baht Thailand dengan jumlah yang sangat besar, guys, dengan bunga yang kecil. Kemudian setelah mendapatkan mata uang baht, nah, George Soros ini langsung menukarnya dengan mata uang dolar yang lebih stabil ya tentunya ya. Nah, kemudian George Soros ini menyadari bahwa nilai baht terlalu tinggi ataupun overvalue dibandingkan kondisi ekonomi fundamental Thailand. Dan cadangan devisa Thailand pada waktu itu tidak cukup untuk mempertahankan ya. Dengan menjual baht dalam jumlah besar, George Soros dan juga spekulan dajjal lainnya menciptakan kepanikan dan juga menekan nilai tukar baht. Dan memaksa Bank Sentral Thailand menghabiskan cadangan devisanya untuk membelinya kembali. Ketika pemerintah Thailand akhirnya itu terpaksa mengambangkan baht ataupun floating pada 2 Juli 1997, dan nilainya itu anjlok parah, guys. Nah, George Soros dajjal ini kembali membeli baht dengan harga jauh lebih murah untuk mengembalikan pinjamannya. Nah, dari selisih tersebut, keuntungannya itulah yang didapat oleh George Soros. Ternyata banyak orang Jakarta yang dikasih 2 miliar sama Open Society Foundation punya George Soros, lo lihat. Salah satu contohnya ini, dia dapat funding sekitar 120 ribu dolar atau sekitar 2 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat datanya di website resmi Open Society George Soros, ada sekitar 5 orang di Jakarta yang didanain sekitar 2 miliar rupiah per orangnya. Tugas mereka ngapain? Yaitu membentuk opini publik soal Indonesia. Karena mayoritas profesi mereka adalah jurnalis sama filmmaker. Yang mau gue kasih tau ke kalian, guys, asing-asing ini tuh bukan sekedar teori konspirasi. Bahkan ini datanya bisa kalian lihat sendiri di website resminya Soros. Ternyata di luar sana emang banyak banget program hibah internasional yang ngedanain kayak isu demokrasi, HAM, apa yang membentuk opini publik suatu negara. Pertanyaannya satu, narasi yang mereka buat dari dana internasional ini untuk kepentingan siapa? Apa buat kepentingan rakyat Indonesia? Ya jelas bukan, soalnya dananya mereka pakai sendiri buat nulis, bikin film, bikin riset, yang ujung-ujungnya adalah melakukan framing juga. Bayangkan teman-teman ya, salah satu influencer itu sudah membongkar. Di Jakarta itu ada 5 orang yang terdeteksi dapat dana dari George Soros ya. Satu orangnya itu 2 miliar. Jadi tujuannya buat apa? Ya seperti dijelaskan tadi, untuk membuat sebuah opini ya, membuat sebuah narasi yang menyudutkan pemerintah, yang menjelekkan pemerintah, ya supaya masyarakat itu merasa tidak percaya lagi dengan pemerintah. Pak Tony, George Soros ini siapa sih? Mungkin anak-anak Gen Z ini nggak paham siapa George Soros. Ini manusia kok kejam amat gitu ya? Gimana menurut Pak Tony ini? Ya, George Soros adalah seorang hedge fund besar di dunia, Pak. Dan dia memang salah satu profesinya adalah dia memang spekulan, yang mana dia melihat bukan hanya saham, bukan hanya mata uang, tapi kadang-kadang dia melihat negara mana yang bisa dikerjain. Parah ini orang. Dan negaranya yang dikerjain banyak loh, Pak. Ya Thailand tahun berapa ya? 97. 97. Ya. Sebelum Indonesia. Ya. Kemudian Indonesia kena Indonesia dikerjain 98 ya. Itu George Soros ya yang ngerjain. Ya. Bahkan Inggris pun pernah dikerjain sama George Soros. Inggris 92. Ini orang masih hidup nggak sih Pak sekarang, Pak? Masih, Pak. Masih hidup ya? Ya. Korang kenal tak lelaki ni? Dia buat $1 bilion dengan meruntuhkan ekonomi negara Asia, termasuk Malaysia. Pada awal 90-an, negara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia dan Korea Selatan digelar Asian Tiger. Ekonomi kita meletup, tapi ada masalah besar. Wang asing dan pelaburan masuk terlalu laju dengan amount yang banyak dan adalah negara-negara ni
ni yang buat pinjaman berisiko dan mengikat mata wang dengan US dollar. George Soros nampak satu peluang. Dia tahu mata wang kita overvalue. Jadi dia dan kawan-kawan dia yang kaya, duit banyak, buat short selling mata wang Thailand baht. Bagi yang tak tahu apa itu short selling, contoh, Soros pinjam baht dengan amount yang banyak. Jadi duit pinjam tu dia jual dalam market. Bila jual, harga jatuh. Dan dia beli semula dengan harga yang rendah. Market naik kejap dan dia jual balik. Bila dah jual, dia bayar hutang dan dia untung. Tapi masalahnya, sebab tindakan tu, Thai baht jatuh makin teruk. Sebab pelabur mula takut. Yelah, tak pernah nilai bergerak laju macam ni. Bank Pusat Thailand cuba untuk lawan guna rizab asing. Tapi gagal. Pada Julai 1997, Thailand lepaskan baht. Nilainya jatuh lebih 50%. Kejatuhan baht merebak. Ekonomi Malaysia, Indonesia dan Korea Selatan turut terkesan. Pasaran saham dan mata wang jatuh teruk. Jutaan orang hilang kerja. Tapi patutkah kita salahkan Soros atas apa yang berlaku? Ialah peniaga. Mestilah nak untung kan? Apa pendapat korang? Cuba tinggalkan dekat komen. Bye. Nah, jadi seperti apa yang dijelaskan ya oleh salah satu warga Malaysia yang memang benar George Soros ini menjadi salah satu pelaku lah ya pada waktu Malaysia, Indonesia dan juga Thailand itu krisis ya 97 sampai 98. Ya seperti apa yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. George Soros ini caranya itu beli mata uang di sebuah negara tersebut dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Kemudian setelah itu langsung dia jual, dia tukar ke dolar. Nah, akhirnya mata uang suatu negara tersebut itu langsung jatuh. Nilainya jatuh. Nah, setelah jatuh ya, kemudian George Soros ini membelinya kembali. Nah, uangnya itu ya dipakainya untuk ngebayar ya pinjamannya yang di awal tadi. Nah, keuntungannya itulah keuntungannya teman-teman ya. Selisihnya tadi ya, keuntungannya yang didapat oleh George Soros. Akhirnya, setelah satu negara itu bangkrut ataupun krisis, nah George Soros ini datang lagi lah ya, membeli aset-aset ke negara tersebut yang krisis. Memang dajal ya. Dalam perjalanannya jatuh bangun, membangun usaha, anak masih kecil. Kami berdua sangat diberkati. Ini foto dengan George Soros. Dulu mitra saya banyak sekali bersama-sama melakukan investasi. Tahun 2000 pada waktu di Davos menghadiri World Economic Forum. Beliau ini sangat humble. Jadi pada waktu saya ketemu beliau, ngobrol, kemudian mau menghadap Gus Dur, saya jemput beliau di hotel, terus sama-sama keluar hotel, saya diam saja. Terus saya tanya, kita nunggu apa? Taksi katanya. Jadi kalau kemana-mana naik taksi. Jadi kami berdua naik taksi ke tempat hotelnya Gus Dur, kemudian ketemu dengan Gus Dur, bicara investasi, bagaimana bisa membawa investasi ke Indonesia pada saat itu. Karena pada saat itu Indonesia ekonominya masih kurang baik. Dan anjing-anjing peliharaan George Soros hari ini mungkin happy-happy, terima duit $3 juta, $5 juta dari George Soros, jual negara Indonesia, berkhianat buat Indonesia, happy mereka. Tapi lu jangan salah, bos lu tuh juga rela ngebantai lu sendiri. Supaya apa? Situasi makin panas. Supaya apa? Rakyat Indonesia tidak percaya sama pemerintahnya. Mereka sengaja mengadu domba kita dengan institusi kita sendiri. Padahal seharusnya nggak sebodoh itu institusi kita. Itu bukti kita udah disusupin sama asing, guys. Dan Prabowo harus berani bersih-bersih. Dan kita akan lihat teman-teman ya, bagaimana wawancara dengan George Soros ya. Inilah dajalnya teman-teman, kita akan lihat. I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. Bahkan dia masih bisa ketawa teman-teman ya, waktu presenternya tuh bilang ya, penyebab krisis di Thailand, Malaysia, Korea, Indonesia. Dia masih bisa ketawa loh teman-teman ya. Prime Minister of Malaysia said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros with a lot of money, and it's all over. He called you criminal. It's easier for him to blame an outside force than to admit that they were mismanaging their economy and their currency. The French finance minister talked about hanging speculators from lampposts. Soros says the Asian currencies would have collapsed even if he hadn't been in the market. They were overvalued. He says people tend to follow his lead because he's been so successful. It's so insane that's been going on for so long. It's a gigantic scam. Like one of the biggest, maybe the biggest scam ever. And how many NGOs? I think it's the total number of NGOs, probably millions, but in terms of large NGOs, tens of thousands. It's kind of a hack to the system where someone can get an NGO stood up for a fairly small amount of money. Like George Soros is really good at this. Like George Soros is like a system hacker. Like he figured out how to hack the system.
Nah, jadi teman-teman, setelah kita melihat semua video tadi teman-teman ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, sekarang ini harus benar-benar lebih smart lagi lah. Melihat bagaimana berita-berita yang kadang kalau kita lihat ya di Facebook ya, kemudian di platform lain, kok tiba-tiba ada berita yang benar-benar itu menyudutkan pemerintah, dan sumbernya itu nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang ada sebuah foto, kemudian dikasih caption yang menyudutkan pemerintah. Kalian pasti ngerasa ada yang janggal gitu ya. Paling sering itu di Facebook ya biasanya. Itu di Facebook itu parah banget lah. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia teman-teman ya, melihat ini kita harus lebih dewasa lagi lah teman-teman. Karena kita harus sadar bahwasanya itu dana-dana asing yang masuk ke Indonesia untuk berusaha nih menghancurkan pemerintah Indonesia. Itu udah banyak sekali. Bahkan juga kalian bisa dengarkan sendiri ya, satu orang itu dapat 2 miliar. Ya, tujuannya buat apa? Buat membangun ataupun membentuk sebuah opini yang menyudutkan pemerintah. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau misalkan pemerintahan ini, ya rejim ini jatuh, atau rejim ini, negara ini kolaps, mereka akan dapat keuntungan, ya, membeli aset-aset yang ada di negara kita dengan harga murah. Kemudian nanti dijualnya lagi. Tetapi teman-teman, apa yang kita lakukan, ya, mengkritik pemerintah, ataupun demo, dan lain sebagainya, jangan sampai hal-hal seperti ini, itu akan meragukan investor ataupun penanam modal yang ada di Indonesia. Itu akan berpengaruh ke ekonomi Indonesia itu sendiri. Ya, bahwasanya George Soros itu tidak ngerasa bersalah ketika terjadi ya krisis moneter yang ada di Thailand, yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia, dan juga yang ada di Asia Timur ya, di Jepang ataupun di Korea Selatan. George Soros tidak merasa bersalah karena memang dia mengambil keuntungan dari krisis sebuah negara tersebut ya. Jadi sekali lagi teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, sekarang ini sekali lagi kita harus lebih waspada dan juga lebih smart lagi. Penyebab krisis Indonesia tahun 98, kita tahu ya, salah satunya itu memang dari George Soros. Membentuk sebuah opini publik ya, menjelekkan pemerintah Indonesia. Akhirnya bergeraklah demo besar, menjatuhkan pemerintah, menggulingkan pemerintah. George Soros ini masuk ke Indonesia lagi untuk membeli aset-aset yang ada di Indonesia. Cuannya tuh sangat besar sekali teman-teman. Ya sekarang ini kita bisa lebih antisipasi lagi teman-teman. Kita tidak boleh terpancing ya dengan opini-opini, dengan berita hoax ya. Kita harus lebih smart lagi. Mengkritik pemerintah tidak masalah, tapi kita juga harus lebih smart. Oh, ini berita ini benar atau enggak, kayak gitu. Dan juga mengkritik pemerintah, kita juga harus dengan yang benar lah teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan informasi dan juga video ini? Jangan lupa komen diskusi di kolom komentar. See you in the next video.